Pernah kebayang nggak, kalau dua agama terbesar di dunia ternyata diramalkan akan bersatu? Bukan cuma bersatu biasa, tapi untuk melawan satu musuh yang sama. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah sebuah aliansi yang ya bisa dibilang sangat tak terduga. Sebuah aliansi yang menghubungkan nubuat kuno dengan paradoks geopolitik zaman kita sekarang. Oke, mari kita mulai. Orang-orang yang baik dibilang jahat, dan orang-orang yang jahat dibilang baik. Kutipan ini jadi pijakan kita. Ini seolah-olah menggambarkan dunia yang kita tinggali sekarang ya. Rasanya semua serba terbalik. Nah, menurut sumber kita, ini adalah salah satu gejala dari apa yang disebut akhir zaman. Sumber yang kita telusuri ini menyebut era kita sekarang sebagai zaman huru-hara. Ini bukan sekedar kekacauan biasa loh, tapi sebuah masa di mana kebingungan dan konflik itu sepertinya meresap ke dalam, ya hampir semua aspek kehidupan kita. Dan di tengah huru-hara ini, ada senjata yang katanya sangat ampuh, DFK. Ini singkatan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Tiga serangkai ini jadi amunisi utama dalam perang informasi modern untuk memanipulasi kebenaran dan menyerang lawan. Oke, di tengah semua kekacauan dan kebingungan ini, miliaran orang di seluruh dunia sebetulnya sedang menantikan sebuah solusi. Semacam jawaban teologis gitu. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Siapa sih sebenarnya yang mereka tunggu-tunggu? Nah, coba kita lihat perbandingan penting ini. Yudaisme, mereka menantikan kedatangan seorang Mesias, tapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai sosok itu. Sementara itu, coba lihat, baik Kekristenan maupun Islam ternyata sama-sama menantikan kembalinya figur yang sama persis, Yesus Kristus, atau yang dalam Islam kita kenal sebagai Isa. Ini kan sebuah titik temu yang luar biasa krusial. Dan inilah titik perbedaan yang paling utama, yang nantinya akan jadi kunci dari paradoks yang kita bahas. Menurut sumber ini, dalam keyakinan Yudaisme, Yesus secara spesifik dianggap sebagai Mesias palsu. Jadi, ini dia salah satu poin yang paling bikin kaget dari sumber kita. Terlepas dari semua perbedaan lain, dua agama terbesar di dunia ini pada dasarnya menantikan sosok penyelamat yang sama-sama menunggu Yesus. Tapi, nubuat ini ternyata punya dua sisi. Jadi, selain menantikan penyelamat yang sama, sumber ini juga menyatakan bahwa kedua agama ini ditakdirkan untuk menghadapi satu musuh yang sama pula. Jadi, siapa musuh bersama ini? Sumber kita mengidentifikasinya sebagai Dajjal, sang penipu. Dalam eskatologi Islam, yaitu ilmu tentang akhir zaman, Dajjal ini adalah sosok Mesias palsu. Perannya ini bisa dibilang sangat mirip atau sebanding dengan antikristus dalam tradisi Kristen. Nah, ini pertanyaan yang menarik kan? Gimana caranya kita menghubungkan sebuah nubuat kuno dengan realitas kita sekarang? Maksudnya, wujud konkret penipuan itu di zaman kita sekarang ini seperti apa sih? Menurut interpretasi sumber yang kita bahas, kekuatan terbesar Dajjal itu adalah kemampuannya untuk memutarbalikkan realitas itu sendiri. Jadi, dia bisa mengaburkan batas antara mana yang benar dan mana yang bohong sampai kita nyaris mustahil bisa membedakannya lagi. Lalu, gimana wujudnya di zaman kita? Nah, sumber yang kita analisis ini mengajukan sebuah jawaban yang sangat provokatif. Ketika seorang profesor di sana ditanya, apakah AI itu Dajjal? Jawabannya singkat dan padat, ya. Sebuah gagasan yang langsung menghubungkan nubuat kuno dengan teknologi kita yang paling canggih saat ini. Dari semua kepingan informasi ini, kita sampai pada tesis utama dari sumber kita. Sebuah narasi akhir zaman di mana umat Kristen dan Muslim alih-alih terus berkonflik justru diramalkan akan membentuk sebuah aliansi. Sumber tersebut menguraikan urutan kejadiannya kira-kira begini. Pertama, kembalinya sosok yang ditunggu, yaitu Yesus atau Isa. Kedua, terbentuknya sebuah front persatuan, di mana umat Kristen dan Muslim bersatu mengikutinya. Dan yang ketiga, mereka akan bertempur bersama-sama dalam satu pertempuran terakhir melawan Dajjal. Ini kan sebuah nubuat persatuan yang sangat kuat. Tapi, disinilah kita menemukan sebuah paradoks yang besar. Kalau memang teologinya menuju ke arah persatuan, kenapa realitas geopolitik yang kita lihat hari ini justru nunjukin hal yang sebaliknya? Kok kelihatannya beda banget ya? Nah, ini dia inti paradoksnya, seperti yang dipaparkan dalam sumber kita. Di satu sisi, ada nubuat persatuan Kristen dan Muslim, tapi di sisi lain, kita melihat realitas geopolitik di mana sumber ini menyatakan bahwa negara-negara Barat yang mayoritasnya Kristen justru menjadi pendukung utama negara Israel yang seringkali punya konflik dengan dunia Muslim. Oke, ayo kita bedah lagi paradoks ini lebih dalam ya. Berdasarkan klaim dari sumber,
Pertama, disebutkan kalau sponsor utama Israel di panggung dunia itu ya negara-negara yang mayoritas Kristen. Kedua, ada kontradiksi teologisnya. Negara Israel itu kan dibangun di atas keyakinan yang, seperti kita lihat tadi, menolak Yesus sebagai Mesias. Dan yang paling kontroversial, sumber ini menuduh adanya aliran dana dari beberapa lembaga Yahudi ke gereja-gereja tertentu untuk mendorong teologi yang pro-Israel. Dan untuk menggarisbawahi perpecahan teologis ini, sumber tersebut mengutip sebuah klaim yang spesifik dan, sejujurnya, sangat mengejutkan. Pernyataan dari seorang menteri Israel yang katanya menyebut meludahi orang Kristen itu sebagai sebuah tradisi. Nah, ini dipakai sebagai ilustrasi tajam dari paradoks antara dukungan politik dengan perbedaan keyakinan yang mendasar. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang merangkum semua dilema ini. Kalau keyakinan yang sama bisa menubuatkan persatuan, kenapa justru realitas politik malah menciptakan perpecahan yang begitu dalam? Ini pertanyaan tentang iman, tentang identitas, dan tentang kekuasaan yang membentuk dunia kita saat ini.